Ming, gimana sih cara screening saham apa saja yang suka bagi dividen dengan yield tinggi dan sahamnya masuk dalam kriteria syariah? Yuk kita telusuri bagaimana caranya screening dan saham apa saja yang masuk kriteria yang kita inginkan. Sedikit informasi. Di sini kita menggunakan aplikasi sekuritas dari Stockbit Sekuritas Sobat Invest. Ini merupakan versi desktop atau versi Windows-nya. Kita mulai aja, kita menuju ke menu screener yang ada di bagian kiri. Nah, pertama-tama kita beri nama screeningnya mau apa. Karena di sini kita bahas saham dividen syariah dengan yield tinggi dengan rata-rata dividen di atas 5% misalnya, dan juga rata-rata dividen yield dalam beberapa tahun terakhirnya tinggi. Baik itu rata-rata 3 tahun maupun 5 tahun dapat disesuaikan oleh Sobat Invest. Dan selanjutnya ada bagian Stock Universe yang mana kita dapat memilih saham berdasarkan indeksnya, atau bisa juga berdasarkan sektor, dan juga watchlist yang kita buat sebelumnya. Karena topik kali ini bahas saham syariah, maka kita memilih indeks isi. Sebenarnya bisa juga menggunakan indeks JI70 dan JII, tetapi indeks isi lebih universal dan mencakup banyak saham syariah. Selanjutnya kita masuk di menu rules atau kriteria saham yang akan kita cari. Di sini tentunya kita pilih kriteria utama dividen yield. Selanjutnya kita juga ingin tahu berapa rata-rata dividen yield saham tersebut dalam 3 tahun terakhir, dan juga kriteria dividen yield-nya dalam 5 tahun terakhir. Agar data yang kita dapat lebih terbukti dalam jangka panjang track record rata-rata dividen yield setiap emitennya. Di sini kita coba isi dividen yield lebih besar atau di atas 5%. Begitupun rata-rata yield 3 tahun di atas 5%. Untuk data dividen yield 5 tahun terakhir kita isi 3% saja agar lebih konservatif. Dan kita juga masukkan dividen payment streak untuk mengukur seberapa rajin emiten membagikan dividen, yang mana ini dapat Sobat Invest sesuaikan dengan kriteria yang akan dicari. Setelah kriteria dividen sudah kita cantumkan di rules kriteria screener, selanjutnya kita juga dapat mencantumkan valuasi emiten atau sahamnya. Misalkan di sini kita memasukkan kriteria PBV atau price to book value di bawah 1,5 kali. Dan juga kita gunakan valuasi price to earning ratio atau PE rasio saham yang akan kita cari. Fungsi PE rasio sendiri yaitu untuk mengetahui rasio profitabilitas emiten dibandingkan dengan harga sahamnya. Dan kita isi di bawah PE 10 kali. Setelah kita masukkan berbagai kriteria screener, kita tinggal mengklik tombol screen yang berwarna hijau dan muncul sebanyak 32 emiten atau saham yang masuk ke dalam kriteria yang kita inginkan. Ada saham, ada Rosaham, saham ITMG, dan 32 saham lainnya. Di sini juga kita bisa mengurutkan berdasarkan dividen yield terbesar 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, juga 5 tahun terakhir sesuai dengan screener yang sudah kita input sebelumnya. Dan terlihat urutannya berubah tergantung kriteria urutannya. Sobat Invest dapat lihat saat diubah rata-rata 3 tahun terakhir. Saham PTBA ada di urutan kedua, dan saham MPMX masuk ke dalam top 5 yield rata-rata 3 tahun terakhir. Begitupun jika kita klik rata-rata 5 tahun terakhir, urutannya akan berubah kembali mengikuti apa yang akan kita urutkan dividen yield-nya. Jika kita klik dividen payment streak atau emiten saham yang tidak pernah absen dalam bagi dividen. Dan jika kita urutkan dari valuasi PBV terkecil, ada saham Lepin, saham Smart, saham Auto, saham NRCA, dan saham lainnya yang Sobat Invest lihat di atas. Dengan mengurutkan secara valuasi PBV ini memudahkan kita untuk dapat memilih dengan mudah saham yang akan dianalisa lebih lanjut. Begitupun dengan price to earning ratio terkecilnya ada saham Adaro, saham ITMG, saham UNTR, dan banyak saham lainnya dengan PE rasio di bawah 10 kali. Tentunya memudahkan kita untuk mencari saham yang mencatatkan profit tinggi. Jika kita ubah kriteria menjadi saham PBV di bawah 1 kali, di sini terlihat urutannya kembali berubah. Contohnya ada saham Power dengan PBV di atas 0,9 kali dengan rata-rata dividen yield di atas 9% dalam 5 tahun terakhir. Dengan berbagai kriteria yang sudah kita masukkan dan dapat kita buat urutannya berdasarkan yang kita inginkan. Sehingga kita memiliki berbagai sudut pandang dari kondisi setiap emitennya. Dan jika kita tambahkan kriteria lainnya, misalkan kita mencari saham yang diakumulasi investor asing dalam 1 bulan terakhir. Mohon maaf ya Sobat Invest jika lama nunggunya, hehe. Oke, kita lanjutkan.
Di sini terlihat hanya ada 5 emiten yang diakumulasi investor asing dalam 1 bulan ke belakang. Jika kita urutkan, ada saham RALS dengan akumulasi 4,8 miliar rupiah dan ada saham Auto dengan akumulasi 3,6 miliar. Misalkan kita ganti dan ingin menambah kriteria rasio cash flow, seperti free cash flow atau dana nganggur emiten tersebut. Jika kita urutkan free cash flow, terbesarnya ada saham Astra International atau saham ASI. Di urutan keduanya masih anak perusahaan ASI, ada saham UNTR. Dan ada saham Adaro kembali muncul. Di sini ada saham PGAS juga dengan cash di atas 10 triliun. Kita tambahkan lagi kriteria apa ya Sobat Invest? Maaf admin sedikit nge-lag nih. Nah oke, kita coba tambahkan kriteria PEG atau Price Earning to Growth Ratio untuk menilai valuasi saham atau emiten dengan mempertimbangkan kriteria tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan. Di sini yang muncul hanya 13 saham saja jika kita masukkan kriteria PEG. Jika kita urutkan, angka terkecilnya ada di saham Lepin. Ini saham kenapa ya Sobat Invest? PEG rasionya yang paling kecil dari kriteria dan juga PBV-nya paling kecil. Apakah saham ini memiliki anomali tersendiri yang mana jika saya lihat laba bersih perusahaan memang terlihat sangat kurus? Hanya 8 miliar saja di kuartal 1 2025. Dan dari segi free cash flow pun sangat kecil, bahkan yang terkecil dari kriteria ini, hanya 24 miliar saja Sobat Invest. Kita coba tambahkan rasio lainnya ya. Misalkan kita tambahkan ROA atau Return on Asset dan juga ROE atau Return on Equity untuk mengukur efektivitas dan juga efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Untuk Return on Asset dan Return on Equity di sini kita coba konservatif saja, dengan kriteria ROA di atas 10% dan juga ROE di atas 10%. Dari kriteria ini kita berhasil menemukan 5 saham yang masuk dalam semua kriteria yang sudah kita syaratkan di atas. Mulai dari saham Adaro, saham Mas, saham ITMG, saham UNTR, dan juga saham Toto. Jika kita urutkan return on asset, tertingginya ada saham Adaro di atas 16%. Dan jika kita urutkan dari return on equity-nya, tetap saham Adaro yang berada di urutan ke-1. Kita coba ubah return on asset menjadi di atas 5% saja. Maka mulai ada saham lainnya seperti saham RALS, saham TPMA, saham Auto, dan juga saham ASI. Oke, disinilah akhirnya kita telah menemukan 10 saham syariah yang rutin bagi dividen dengan valuasi PE di bawah 10 kali dan PBV di bawah 1 kali dan juga dengan berbagai kriteria yang sudah kita coba sebelumnya. Jika diurutkan dari ROA tertinggi ada saham Adaro. Dan jika kita urutkan rata-rata yield 5 tahun terakhir masih dihuni saham Adaro karena pembagian dividen spesialnya di tahun 2024 kemarin, yang mana dividen yield 1 tahun ke belakangnya mencapai di atas 77% Sobat Invest, dari 10 saham yang ada dalam list di atas. Apakah ada saham yang Sobat Invest analisa juga dan sama dengan 10 list saham yang masuk dalam kriteria di atas? Semoga video ini bermanfaat. Tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.